Anita Borutonda. Saya Risma Panjaitan. Nah, di video kali ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait dengan PKM kami yang berjudul Pemanfaatan limbah cangkang telur dan tanaman hijau kopasanda yang difermentasi menjadi pupuk organik cair untuk membantu pertumbuhan cabai. Nah, poin-poin penting yang akan kami bawakan terkait dengan topik kami dimulai dengan pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan bab kedua makna dan tujuan riset. Kemudian di bab ketiga ruang lingkup, dan bab selanjutnya konsep dan pelaksanaan program, dan yang selanjutnya yaitu keluaran, dan yang keenam kriteria pengusulan, dan yang terakhir susunan tim pengusul dan pembagian tugas. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan tentang pendahuluan. Topik utama dalam pendahuluan kami ini yaitu salah satu pemanfaatan penggunaan cangkang telur untuk dijadikan sebagai pupuk organik cair sangatlah efektif bagi beberapa tumbuhan. Salah satunya adalah cabai rawit merah. Nah, hal ini sudah diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Jayanti et al. 2012 yang menyatakan bahwa pemberian pupuk cangkang telur dapat dijadikan pengganti kapur karena menaikkan pH tanah aluvial. Pemberian pupuk cangkang telur dan kompos keladi dalam memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman cabai merah yang sama. Perlakuan kompos keladi dengan dosis 358 gram per polybag yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai merah. Pada tanaman persediaan nutrisi kalsium didapat dari media tanah dan pemberian pupuk. Nah, kalsium pada pupuk merupakan unsur makro selain nitrogen, fosfor, dan kalium yang berfungsi untuk mendorong pembentukan dan pertumbuhan akar lebih tinggi, memperbaiki ketegaran tanaman, dan meningkatkan pH tanah. Berdasar EA 2012, tanaman hijau kopasanda atau Chloromolaena odorata yang banyak ditemui di Indonesia memiliki potensi sebagai bahan dasar pupuk organik karena kandungan unsur haranya seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Di sisi lain, cangkang telur merupakan sumber kalsium alami yang sangat baik untuk memperkuat dinding sel tanaman dan mendukung pertumbuhan akar. Nah, kombinasi antara kopasanda dan cangkang telur dalam bentuk pupuk organik cair diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih murah, mudah, dan efektif untuk meningkatkan produktivitas tanaman cabai. Cabai sendiri merupakan komoditas pertanian yang penting di Indonesia karena tingginya permintaan pasar dan perannya sebagai bahan pokok dalam kuliner Nusantara. Akan tetapi, kendala yang dihadapi oleh petani seperti kualitas tanah yang menurun akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan mendorong perlunya inovasi dalam penyediaan nutrisi tanaman melalui pupuk organik. Nah, selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu apakah pupuk organik berbahan dasar tanaman, kopasanda, dan cangkang telur dapat meningkatkan pertumbuhan cabai lebih baik dibandingkan dengan pupuk kimia. Dan selanjutnya tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menjadi efektivitas pupuk organik dari kopasanda dan cangkang telur untuk meningkatkan pertumbuhan cabai. Kemudian, manfaat penelitian ini bermanfaat untuk memberikan alternatif pupuk organik yang murah, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, dan mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya makna dan tujuan riset. Makna penelitian ini bermakna untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dan berisiko terhadap kesehatan tanah dan lingkungan dengan pupuk organik yang mudah diakses. Tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menentukan formulasi dan cara fermentasi terbaik dari kopasanda dan cangkang telur untuk menghasilkan pupuk organik yang efektif bagi pertumbuhan cabai. Selanjutnya
formulasi, proses fermentasi, aplikasi pupuk pada tanaman cabai, dan evaluasi terhadap pertumbuhan serta produktivitas tanaman cabai. Penelitian ini dilakukan di lingkungan lahan percobaan. Selanjutnya yaitu yang keempat, konsep dan pelaksanaan program. Konsepnya yaitu proses fermentasi melibatkan penguraian bahan organik dalam kopas sanda dan cangkang telur untuk menghasilkan pupuk yang kaya nutrisi. Penelitian ini akan menguji perbandingan campuran dan durasi fermentasi untuk menemukan formulasi pupuk yang paling efektif. Adapun pelaksanaan programnya yaitu meliputi tahap pengumpulan bahan yaitu kopas sanda dan cangkang telur, proses fermentasi, aplikasi pupuk dan pada tanaman cabai dan pemantauan pertumbuhan cabai. Data akan dikumpulkan dalam kurun waktu 3 bulan. Oke, di sini saya melanjutkan menjelaskan tentang pengeluaran. Nah, jadi dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan formula pupuk organik yang efektif menggunakan bahan dasar tanaman kopas sanda dan cangkang telur yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Dengan pupuk organik ini, kami berharap pertumbuhan dan produksi cabai dapat meningkat secara signifikan dibandingkan dengan penggunaan pupuk konvensional atau tanpa pupuk sama sekali. Tidak hanya akan dihasilkan formula pupuk, penelitian ini juga menyediakan panduan detail proses fermentasi sehingga para petani atau masyarakat luas bisa dengan mudah menirunya di rumah. Melalui panduan ini, siapa saja bisa memanfaatkan bahan alami yang ada di sekitar mereka untuk membuat pupuk yang ekonomis dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pupuk kimia yang seringkali berdampak negatif pada tanah. Kami juga akan mengumpulkan data pertumbuhan cabai secara terukur seperti tinggi tanaman, jumlah daun, serta jumlah dan ukuran buah agar bisa membandingkan efektivitas pupuk organik ini dengan jenis pupuk lainnya. Semua data tersebut akan kami rangkum dalam laporan akhir yang mencakup metode penelitian, hasil analisis data, serta kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian yang lebih lanjut lagi. Nah, laporan ini kami harapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti atau praktisi yang berminat mendalami pupuk organik ini, khususnya di bidang pertanian cabai. Selain laporan ini, kami juga akan menyusun artikel ilmiah yang siap dipublikasikan di jurnal atau media pertanian untuk menyebarluaskan manfaat dari pupuk organik cair yang berbahan kopas sanda dan cangkang telur ini. Agar informasi ini mudah diterapkan oleh para petani, kami juga akan membuat panduan praktis dalam bentuk brosur atau lembar informasi yang berisi langkah-langkah pembuatan dan penggunaan pupuk organik ini. Harapan kami penelitian ini bisa membawa dampak positif bagi lingkungan karena pupuk ini dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang cenderung merusak kesuburan tanah dalam waktu yang panjang. Dengan menggunakan pupuk organik berbahan alami ini, pertanian bisa menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kami juga berencana untuk mengadakan sosialisasi atau pelatihan bagi masyarakat sekitar agar mereka memiliki keterampilan dalam membuat pupuk organik sendiri. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mandiri dalam mengelola bahan organik lokal dan mendukung pertanian yang lebih lestari. Nah, adapun jenis pengeluaran dalam pembuatan pupuk organik cair ini yaitu sebagai berikut. Belanja bahan maksimum 60%, yaitu plastik mulsa dengan biaya 200.000, benih cabai biaya 200.000, ember 200.000, ATK 1 juta, alat ukir dan alat lukis 200.000, bahan lainnya sesuai program PKM RE 500.000. Subtotalnya yaitu 2.400.000. Kemudian belanja sewa maksimum 15%, yaitu sewa alat 200.000, sewa laboratorium 200.000, sewa lainnya sesuai program PKM RE yaitu 200.000. Subtotalnya 600.000. Selanjutnya perjalanan lokal maksimum 30%, yaitu kegiatan penyiapan bahan 1 juta, kegiatan pelaksanaan 1 juta, kegiatan lainnya sesuai program PKM RE 500.000 dengan subtotal
Kemudian yaitu lain-lain maksimum 15%. Antara lain arrange akun media sosial yaitu 500.000, percetakan produk 200.000, lainnya sesuai program PKMRN 500.000. Subtotalnya menjadi 1.200.000. Kemudian semua total dari biaya 6.600.000. Demikianlah hasil proposal yang bisa kami sampaikan. Jika ada kritik dan saran, kami siap menerima. Sekian dari tim